Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan data profil pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki resiko tinggi. Setidaknya ada 29 pegawai yang masuk profil resiko tinggi atau daftar merah. Disinyalir geng ini merupakan para pejabat tajir di Kementerian Keuangan dengan memiliki harta tinggi namun mampu disamarkan. Geng ini mampu menyamarkan harta kekayaan atau terdapat pola-pola menyembunyikan harta karena sudah memiliki pola khusus. KPK akan memeriksa harta kekayaan pejabat lain Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang diduga terkait dengan Rafael Alun Trisambodo. Meski belum mau membuka identitas pejabat pajak tersebut, namun Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan menerangkan apapun di media sosial, Anda tahu bahwa Anda tidak sebagai individu. Anda adalah wakil dari Kementerian Keuangan. Meskipun itu harta Anda pribadi, Anda dapat dari kerja keras, tapi Anda tahu bahwa persepsi publik terhadap bendaharaan negara seperti kita itu sensitif. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Membagikan paparan saya, tapi sebentar masih ada kesulitan di sini. Apakah bisa dilihat? Oke, bisa dilihat Pak. Bahan presentasi. Iya betul Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi saya ditugaskan oleh panitia untuk mempresentasikan topik mengenai pajak ya, yaitu penerimaan pajak untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Setelah kita mengalami kejadian yang akhir-akhir ini, pajak itu memang sangat penting untuk kehidupan masyarakat dan negara kita. Karena di setiap negara, semua kegiatan pemerintah, baik untuk pelayanan masyarakat, untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat, itu semua bersumber dari pajak. Kalau pajak tidak cukup, maka kita harus berhutang. Nah, kalau kita harus berhutang, berarti kita harus membayar hutang kita itu. Nah, kalau kita tidak membayar hutang, kita akan dikucilkan dari dunia keuangan internasional. Jadi kita harus mandiri di dalam pembiayaan pembangunan, agar kita terjebak dalam hutang yang berkepanjangan. Untuk itu, harus ditingkatkan semaksimal mungkin. Bukan hanya untuk membiayai kegiatan rutin, tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oke, jadi kita mulai saja. Oke, seperti diketahui, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Peran pajak dalam kehidupan bernegara sangat banyak. Bisa kita lihat dari kementerian-kementerian yang ada. Ada Kementerian Kesehatan,
ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian EU, Kementerian Perumahan Rakyat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kementerian-kementerian itu mempunyai tugas rutin di dalam melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan kelancaran roda pemerintahan. Mereka juga dibebani tugas untuk melaksanakan pembangunan. Seperti kita lihat di dalam APBN selama berapa puluh tahun terakhir ini, anggaran dan pendapatan belanja negara itu terus meningkat. Dengan adanya pertambahan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun non-pajak, maka pemerintah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas negara. Undang-Undang 1945, tujuan bernegara itu antara lain adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, kita ikut dalam ketertiban dunia. Jadi pajak itu sangat penting dan harus diupayakan di dalam pengelolaannya seefisien mungkin. Oke, sekarang kita lihat definisi pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang sesuai dengan undang-undang, di mana pajak akan digunakan untuk keperluan negara, besar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi di sini sifat pajak adalah sebagai kontribusi yang sifatnya memaksa. Jadi ketentuan dalam pemungutan pajak itu diatur di dalam Undang-Undang 28 tahun 2007 tentang perpajakan yang merupakan undang-undang yang terbaru. Jadi di sini kita lihat bahwa pajak itu akan digunakan untuk keperluan negara, untuk sebesar-besarnya digunakan meningkatkan kemakmuran rakyat. Jadi pajak karena sifatnya pemaksaan diatur dalam undang-undang merupakan kewajiban bagi setiap warga negara maupun badan usaha. Membayar pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Kalau kita tidak membayar pajak yang berhutang, maka kita bisa mendapatkan sanksi, baik denda maupun hukuman. Selain untuk meningkat kemakmuran, pajak juga bisa memperlancar proses bisnis. Mengapa? Karena di dalam urusan pajak, kita harus memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Sekarang merupakan persyaratan dari banyak transaksi bisnis. NPWP merupakan salah satu syarat bagi wajib pajak
dalam melakukan proses pembayaran hingga pelaporan pajak. Apabila segala urusan pembayaran dan pelaporan wajib pajak telah dilunasi, maka akan mudah bagi WP atau wajib pajak menjalankan bisnisnya tanpa terhindar dari denda pajak. Kemungkinan harus dibayar. Pajak juga merupakan kontribusi bagi negara. Karena pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Misalkan fasilitas umum, infrastruktur, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, waduk, jembatan, rumah sakit atau universitas, dan untuk research atau pengembangan. Dan juga digunakan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di pembayaran pajak akan membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Objek dan subjek pajak tertentu dapat menyumbang pajak lebih besar dari yang lain, tergantung daripada kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil pungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi rakyat, terutama rakyat miskin, hingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Pajak merupakan kontraprestasi. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi atau tanpa imbalan langsung yang dinikmati pembayar pajak. Tapi pajak itu dikumpulkan, di-store ke kas negara, kemudian digunakan di dalam pembiayaan APBN untuk kepentingan penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat umum. Nah, di sini saya akan kemukakan dua fungsi besar di dalam perekonomian suatu negara. Pertama, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan kegiatan pembangunan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian yang kedua, dia berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Nah, ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi kalau pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti yang terjadi selama 2 dekade terakhir ini akan mendukung kegiatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat maupun di dalam kegiatan pembangunan untuk meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat. Tetapi kalau kita lihat daripada angka yang ada, persentase wajib pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Indonesia. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Ini menunjukkan
Kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih relatif rendah. Menurut Widayati dan Nuris, yang dalam suatu penelitian, mereka menguraikan bahwa kesadaran membayar pajak itu merupakan hal yang sangat penting. Wajib pajak mau membayar pajak dalam rangka partisipasi mereka untuk menunjang pembangunan negara. Sekali lagi, pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai sebuah pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Kita tahu bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah yang sifatnya rutin, yang harus dilaksanakan, seperti di dalam pelayanan kepada masyarakat, di dalam melaksanakan roda pemerintahan, yang harus dibiayai oleh anggaran rutin. Kan untuk gaji pegawai, untuk pelaksanaan operasional pemerintah, untuk pemeliharaan gedung, maupun infrastruktur, itu merupakan anggaran yang harus disediakan secara rutin. Kalau pajak yang kita hasilkan itu lebih besar daripada pengeluaran rutin, maka sisanya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan. Tapi selama ini, jumlah pajak yang dipungut itu masih lebih kecil daripada jumlah anggaran rutin yang harus disediakan oleh pemerintah. Kadang-kadang kita masih mengalami keseimbangan primer yang negatif. Kita untuk membayar bunga utang pun kita masih harus berhutang. Nah, jadi pajak sangat penting supaya kita bisa mandiri di dalam pembangunan. Di sisi lain, pajak juga sangat penting di dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Nah, pajak mempunyai peranan dalam kehidupan bernegara karena mempunyai 4 fungsi. Pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Seperti saya telah paparkan tadi, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan lain-lain, seperti belanja perjalanan dinas. Sedangkan untuk pembiayaan pembangunan, itu dibiayai oleh tabungan pemerintah, kalau ada. Itu penerimaan dalam negeri, pakai itu penerimaan dari pajak, atau bukan pajak, seperti dividen dari BUMN, hibah, dan sebagainya. Kurangi pengeluaran rutin, masih ada sisa, itulah adalah tabungan pemerintah yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan. Nah, idealnya, tabungan pemerintah itu harus ditingkatkan terus dari tahun ke tahun.
sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur reguleran. Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Contohnya, dalam rangka penanaman modal, itu untuk memacu penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah lewat Dirjen Pajak bisa memberikan bermacam-macam fasilitas keringanan pajak. Begitu juga kalau pemerintah ingin melindungi produksi dalam negeri, pemerintah bisa menetapkan biaya masuk yang lebih tinggi untuk produk-produk luar negeri yang bersaing dengan produk-produk buatan dalam negeri. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, yaitu inflasi, sehingga dapat dikendalikan. Ini dapat dilakukan dengan jalan atur tarif pajak, misalkan batasi impor barang-barang yang kurang diperlukan, misalkan, sehingga produksi dalam negeri bisa ditingkatkan dan resesi dapat dikendalikan, misalkan dengan memberikan keringanan pajak, sebagainya. Jadi dengan penggunaan pajak yang efektif dan efisien, stabilitas ekonomi bisa dipelihara. Fungsi yang keempat adalah fungsi retribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membantu golongan yang kurang mampu. Bahkan untuk memberikan subsidi kepada rakyat miskin, bentuk misalkan subsidi bahan pangan, pupuk, dan sebagainya. Dan juga pajak bisa digunakan untuk biayai kegiatan-kegiatan yang membuka kesempatan kerja, misalkan kegiatan-kegiatan yang padat karya, misalnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai negeri, belanja pensiun, sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka kesempatan kerja bisa ditingkatkan, kita bisa memumpuk yang lebih besar dari kegiatan ekonomi yang lebih besar,
penerimaan pajak meningkat dan bisa membiayai anggaran rutin maupun pembangunan, sehingga makin lama kemampuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa lebih tinggi, sehingga kemakmuran masyarakat bisa tercapai. Kemudian, pajak bukan hanya digunakan untuk membangun sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi, dan sebagainya, tapi juga untuk membiayai pertahanan negara. Jadi untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, kita bukan hanya perlu untuk membiayai kegiatan-kegiatan amanan yang dilaksanakan oleh polisi misalkan, tapi juga untuk meningkatkan tahanan negara, di mana untuk memperkuat pertahanan negara itu kita perlu membeli peralatan-peralatan yang diperlukan ya, agar kita mempunyai sistem pertahanan yang baik, sehingga menciptakan rasa aman bagi semua warga negara. Jadi, setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dari uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan atau sangat penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Kira cukup sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Tentang pajak ini panjang lebar ya, baik dari segi pengertian pajak, peranan pajak, pentingnya pajak bagi pembangunan, bagi kesejahteraan masyarakat, ya. Kemudian apa saja yang menjadi problem yang dihadapi dari segi pengelolaan pajak saat ini, di antaranya kebocoran dan rendahnya tax ratio. Ya. Jadi saya kira kejadian yang akhir-akhir ini yang terjadi seperti pada kasus Rafael, ini merupakan suatu kesempatan bagi kita semua, terutama bagi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya, dan para penegak hukum, dan juga pemimpin untuk bekerja keras memberantas semua penyelewengan, memperbaiki manajemen pengelolaan pajak, sehingga kebocoran-kebocoran itu bisa dikurangi secara minimal mungkin. Nah, untuk itu komitmen daripada semua pihak, terutama pimpinan, menteri, para aparat hukum, mulai dari polisi, jaksa, KPK, pengawas internal di kementerian seperti Inspektur Jenderal, untuk lebih mengawasi pengelolaan keuangan ini. Dan saya kira juga seperti tadi telah diungkapkan, pengawasan daripada masyarakat juga sangat penting agar kejadian ini, kalaupun memang terulang lagi, itu mungkin akhirnya akan
lebih kurang signifikan seperti sekarang ini. Jadi kalaupun ada kebocoran mungkin bisa dikurangi sebesar mungkin. Kalau bocor tetap bocor seperti yang dikemukakan Pak Muhardikaryanto tadi, tidak mungkin tidak ada kebocoran, pasti ada kebocoran. Jadi, kalau semua pihak lebih bekerja keras untuk mengurangi kebocoran ini, saya kira ini bisa diatasi. Pemungutan pajak bisa dilaksanakan lebih efisien lagi, sehingga penerimaan pajak bagi negara bisa ditingkatkan, sehingga tax ratio akan lebih tinggi lagi. Nah, saya kira peranan DPR di dalam hal ini perlu ditingkatkan. DPR harus lebih aktif lagi di dalam mengawasi pengelolaan pajak ini, termasuk untuk presiden yang harus lebih mengawasi kementerian-kementerian yang terkait, bukan hanya di Kementerian Keuangan, tapi juga di kementerian-kementerian lainnya. Saya kira dalam momentum pemilihan umum yang akan datang, tema kampanye yang lebih menekankan pemberantasan penyelewengan seperti ini mungkin akan lebih diperhatikan oleh rakyat, ya, karena kita semua sangat berkepentingan di dalam perbaikan di dalam pemungutan dan pengelolaan pajak ini, sehingga kita tidak perlu berhutang kalau bisa, lebih mandiri di dalam pembiayaan pembangunan untuk anak cucu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.